Fenomena dating apps ini muncul karena kombinasi beberapa hal, mengungguli kategori seperti saham, edit foto, bahkan musik dan game. Padahal kenyataannya lebih kompleks. Cinta katanya bisa datang kapan aja, di mana aja, bahkan sekarang lewat aplikasi. Siapa di sini yang pernah main Tinder, Bumble, Tantan, sampai aplikasi kencan yang ada komunitas muslim dan berbasis gereja? Banyak banget loh. Dunia kencan sekarang ini udah kayak marketplace. Tinggal swipe kiri, swipe kanan, pilih, cocok, terus match. Tapi di balik swipe-swipe manja itu ada kisah cinta, ada juga luka. Dari yang nikah sampai di ghosting berbulan-bulan tanpa kabar. Cinta sekarang jujur itu ada di ujung jempol nggak sih Okezoners? Menurut data Sensor Tower dan App Annie, Indonesia termasuk negara dengan pengguna dating apps yang naik signifikan tiap tahun. Bahkan pas pandemi angkanya melonjak. Kenapa? Karena waktu itu semua orang kesepian, nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngedate, ya udah. Akhirnya pada buka Tinder, Bumble, dan aplikasi sejenisnya. Tapi bukan cuma soal cari pacar, ini juga cari temen ngobrol untuk validasi diri, bahkan cari pelarian diri dari kesepian. Dan lucunya, ini beneran kejadian. Banyak anak muda Indonesia sekarang yang cari cinta lewat Google. Misalnya kata kuncinya, cara tahu dia suka sama kita gimana ya? Terus, apa itu ghosting? Sampai cara move on dari gebetan yang gak peka gimana sih? Apakah dia jodohku? Bayangin, kita bukan cuma nanya ke temen, tapi curhat ke Google dan AI. Berdasarkan data bisnis apps pada Mei 2022, aplikasi kencan online termasuk kategori yang paling banyak dicari di Google. Sekitar 450.000 pencarian per bulannya. Mengungguli kategori seperti saham, edit foto, bahkan musik dan games. Menariknya, data Google bilang nih Okezoners, Padang Sidempuan menjadi kota terbanyak mencari kata cinta sepanjang tahun 2022 hingga 2023 di Google Indonesia. Dan Medan paling banyak banget mengetik kenapa sih aku jomblo? Sementara Jakarta unggul dalam pencarian jodohku ada di mana? Yang susah bukan cari pasangan, tapi cari yang siap tumbuh bareng. Ada dua sisi dari digital love. Pertama, sisi terang. Ada yang match di Bumble, LDR bertahun-tahun, terus nikah. Cerita kayak gini itu nyata ya Okezoners. Kalau sisi gelap, ada juga yang kena ghosting, love bombing, bahkan gaslighting. Dan itu nyakitin banget, karena udah investasi waktu, emosi, bahkan mimpi. Cinta di era digital itu kayak fast food, cepet dapetnya tapi belum tentu bergizi. Banyak yang kelihatan manis di chat, tapi hambar pas ngobrol. Dan makin kesini makin kesana, makin banyak yang kejebak ilusi cinta dan algoritma. Nah, salah satu cerita manis bercampur pahit datang dari salah satu Okezoners yang mau berbagi kisahnya. Kita bacain ya. Nih, dikirim nih Okezoners. Jadi gini, awal kenal itu tahun 2020, pas banget COVID, gabut, terus aku main dating apps karena pekerjaan yang cuman masuk 2 hari, libur 4 hari. Terus aku nge-match sama perempuan ini. Pertama ketemu ya kita udah saling cocok aja, terus mutusin buat jalanin hubungan ke jenjang pacaran. Sampai berjalannya waktu, ya si dia menanyakan mau dibawa kemana hubungan ini. Sampai akhirnya kita masuk ke jenjang tunangan. Tapi karena kita nggak kenal terlalu lama, akhirnya masing-masing karakter kita makin ketahuan. Terutama doi, si perempuan ini, yang selingkuh di belakang gue. Sebuah kisah yang berujung pahit karena kita sampai di level tunangan dan berujung gagal. Itu dia cerita sedih dari salah satu Okezoners yang udah ngirim ke kita. Well, tapi ada juga kisah manis dari aplikasi ini. Bisa dibilang sampai langgeng ke pernikahan. Main dating app itu nggak selalu jelek atau konotasinya negatif ya, tapi aku bisa dapet kesempatan punya teman, punya relasi, dan bahkan punya pasangan hidup
dari dating app. Tapi ya smart aja bermainnya dan smart juga untuk memilih ya. Kalau aku menyimpulkannya adalah gini, selama niat kita baik, tujuan kita baik, itu pasti Tuhan membukakan jalannya tuh pasti baik-baik aja gitu, nggak akan dikasihnya yang jelek gitu sih, Ca. Jadi memang dunia digital love itu kayak dua sisi koin, bisa jadi tempat ketemu jodoh, tapi bisa juga tempat belajar patah hati. Fenomena dating apps ini muncul karena kombinasi beberapa hal. Pertama, kesepian sistematik. Kota besar, urban life, semua orang sibuk, tapi hati kita tetap kosong. Jadi dating apps jadi pelarian cepat. Yang kedua, FOMO relationship. Feed Instagram penuh dengan foto couple, prewedding, anniversary, sementara kamu masih balesin chat hahaha, waka waka wak. Pokoknya masih banyak lah sejenis itu. Yang ketiga, validasi instan. Kadang yang dicari bukan cinta, tapi rasa diterima, divalidasi, dianggap cukup dan disukai. Dan terakhir, algoritma cinta. Apps dating sekarang nyediain ilusi kalau cinta itu soal cocok minat, hobi, atau genre film. Padahal kenyataannya lebih kompleks. Kadang cinta itu emang butuh sinyal sih, tapi lebih dari itu butuh tindakan nyata. So, buat kamu yang masih nungguin chat balesan atau masih mantengin notifikasi Tinder, tenang, semua proses punya waktunya. Pakai apps dating nggak masalah, curhat ke AI juga nggak apa-apa kok, sah-sah aja. Tapi ingat, hati kamu itu bukan produk digital loh. Jangan serahkan algoritma doang, karena walaupun bisa jawab, dia nggak bisa nangkap tatapan mata kamu pas lagi jatuh cinta beneran. Jadi sebelum kamu swipe hari ini, coba kamu swipe dulu ke dalam diri kamu. Mungkin cinta pertama yang perlu kamu temuin adalah diri kamu sendiri.